Kisah raja dengan anak saudagar. Ada seorang anak saudagar yang amat bijaksana berbicara dan ahli dalam bidang ilmu-ilmu dunia dan ilmu-ilmu akhirat. Anak muda itu ingin sekali merasakan bagaimana kehidupan mengabdi kepada raja. Anak tersebut berkata kepada ayah bundanya, "Wahai ayah dan bundaku, telah cukuplah rasanya ilmu-ilmu yang saya miliki. Oleh sebab itu, sekarang bawalah saya mengabdi kepada raja." Menjawablah ayah bundanya, "Oh anakku, bukanlah keturunan kita atau asal-usul kita mengabdi kepada raja. Dunia perdaganganlah yang menjadi pusaka kita dari nenekmu dahulu. Saya berharap janganlah engkau mengabdi kepada raja, karena amat berat sukarnya pekerjaan itu." Berkatalah anaknya lagi, "Benar kata ayah dan bunda itu, tetapi apa hendak dikata, karena saya terlalu ingin mengabdi kepada raja. Bawalah saya menghadap raja." Ayah bundanya tidak lagi berdaya, lalu dibawanya lah anak itu. Anak saudagar itu pun disuruh pergi berkumpul dengan penjaga dan pesuruh raja. Anak muda itu mengabdi dengan sebaik-baiknya. Ia sangat rajin dan patuh bila disuruh. Walaupun anak-anak yang menyuruh, lekaslah ia pergi. Demikianlah sifat dan tingkah lakunya sehingga amat dikasihani dan disenangi oleh raja. Pada suatu hari, raja dengan segala pembesarnya, demikian pula rakyat yang banyak, pergi berburu. Ketika sampai ke tempat perburuan, raja pun meminta pisau kecilnya yang diperkirakan dibawa oleh salah seorang pesuruh. Akan tetapi, pisau itu tidak ada. Raja teringat bahwa rupanya pisaunya tersebut tertinggal di rumah. Raja berkata kepada salah seorang pengawal, "Suruhlah seorang kembali ke rumah untuk mengambil pisau kecil itu, karena saya lupa membawanya. Pisau itu kusimpan di bawah bantal tempat tidurku." Setelah mendengar titah raja, anak saudagar itulah yang bergegas kembali untuk mengambil pisau itu. Tiba di rumah raja, ia langsung masuk ke dalam bilik, kemudian mengambil pisau kecil di bawah bantal raja. Didapatinya lah istri raja sedang tidur bersama anak seorang pembesar. Anak saudagar itu pura-pura tidak melihat kejadian itu, dan sesudah mengambil pisau, cepat-cepatlah ia kembali dan menyerahkan pisau itu. Dalam hati anak saudagar itu berkata bahwa inilah yang dikatakan oleh guru dahulu, yang menyatakan bahwa apabila ada seseorang yang melakukan hal yang tercela dan akan merusakkan orang, pura-puralah tidak mengetahuinya. Orang lainlah nanti yang akan berbicara tentang itu, jangan hendaknya dirinya. Kemudian tibalah ia di hadapan raja serta menyerahkan pisau tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Adapun istri raja bersama laki-laki temannya tidur, berunding mencari akal agar lepas dari murka raja, sebab anak saudagar itu kepercayaan raja dan disangkanya pasti bercerita kepada raja. Mereka mencari akal agar dapat menutupi kelakuannya yang buruk itu. Setelah mereka selesai berunding, pulanglah laki-laki itu. Adapun istri raja itu merobek-robek kain serta bajunya. Demikian pula kain dindingnya. Seperti layaknya ada orang yang sudah bergumul di tempat itu. Ketika raja pulang berburu, didapatinya istrinya menangis sedih. Berkatalah raja, "Mengapa engkau menangis? Janganlah menangis karena aku sayang akan air matamu itu." Menjawablah istrinya dengan berkata, "Mengapa aku tidak menangis? Karena engkaulah yang menyuruh anak saudagar itu mengambil pisau di bawah bantal. Tiba di sini dia hendak memperlakukan saya yang tidak senonoh, tetapi saya tidak mau. Itulah sebabnya ia merobek-robek kain dan bajuku. Demikian juga kain dindingku. Itukah rupanya kelakuan orang kepercayaanmu?" Raja menjadi murka, kemudian ia berkata, "Biarlah saya perintahkan untuk membunuhnya, karena sesungguhnya dia tidak dapat saya samakan dengan dirimu." Raja pun memerintahkan para pesuruh supaya mereka sanggup pergi membunuh anak saudagar itu.
Dipesankan haruslah dengan secara sembunyi supaya tidak diketahui malu yang menimpa keluarga raja. Sesudah itu, pergilah para pesuruh itu menunggu tidurnya anak saudagar itu. Akan tetapi, mereka dapati anak saudagar itu belum tidur. Tiba-tibalah datanglah seorang pesuruh lain yang sangat mengantuk tidur di tempat tidur anak saudagar itu. Mereka yang disuruh membunuh menyangka bahwa anak saudagar itulah yang berbaring di situ. Beramai-ramailah mereka menombak ke atas karena disangkanya anak saudagar itu yang tidur. Setelah itu, larilah mereka dan matilah orang yang tidur di tempat anak saudagar itu. Ketika pagi, orang ramai mempercakapkan bahwa salah seorang pesuruh raja mati terbunuh tadi malam. Ketika mendengar kejadian itu, raja pun terkejut dan kemudian berkata dalam hati bahwa apa gerangan pembawaan anak saudagar itu karena dia yang disuruh untuk dibunuh, tetapi orang lain yang mati. Kata yang empunya cerita, telah banyak kalilah anak saudagar itu hendak dibunuh, namun bukannya dia yang mati, justru orang lain. Setelah beberapa waktu berlalu, anak saudagar itu pun dipanggil oleh raja dengan maksud hendak mencelakakannya juga. Setelah ia tiba, berkatalah raja kepadanya, "Pergilah engkau ke rumah pembesar negeri, bawalah surat itu, dan serahkan kepadanya." Dengan cepat anak saudagar itu pun mengambil surat itu, kemudian dibawanyalah pergi menghadap pembesar itu. Ia bertemu dengan laki-laki yang dahulu tidur bersama dengan istri raja di dalam perjalanan. Orang itu pun berkata kepadanya, "Biarlah kita pergi bersama-sama, karena sesungguhnya anggaplah saya sebagai keluargamu, yang bersama dengan engkau di dunia dan akhirat." Kemudian mereka pun pergi berdua. Setelah mereka jauh berjalan, datanglah seorang tua yang meminta kepada anak saudagar itu untuk singgah sebentar di rumahnya. Ia mempunyai hajat hendak memberi makan 40 orang dan sisa satu yang dicarinya. Dimintanya anak saudagar itulah yang mencukupkannya. Di dalam hati berkatalah anak saudagar itu bahwa inilah yang pernah dikatakan oleh gurunya. Undangan itu harus dipenuhinya, sedangkan ia juga ada tugas yang harus disampaikannya dengan cepat. Tiba-tiba berkatalah temannya itu kepadanya, "Janganlah engkau bersusah, pergilah engkau memenuhi undangan orang tua itu. Biar sayalah yang akan menggantikanmu membawa surat itu." Diberikannya lah surat itu kepada temannya, kemudian ia pun pergi ke rumah orang tua itu. Adapun temannya itu berjalan menuju rumah pembesar yang dimaksud. Sesampai di sana, diberikannya lah surat itu dan pembesar itu pun membukanya lalu membacanya. Adapun bunyinya surat itu mengatakan bahwa pembesar itu harus membunuh orang yang membawa surat itu, sebab orang itu membuat malu besar kepada raja. Selesai membacanya, tanpa diperiksa, dibunuhnyalah teman anak saudagar itu karena dalam surat itu tidak ada nama yang disebutkan. Sesudah itu, ia pun pergi mengabarkan kepada raja bahwa orang itu sudah mati terbunuh. Raja pun amat riang karena sangkanya anak saudagar itu yang terbunuh, dan terhapuslah segala malu yang dideritanya. Tiada berapa lama, kembalilah anak saudagar itu ke rumah raja. Raja terkejut serta heran melihatnya dan katanya dalam hati, "Inilah orang yang celaka. Dia yang kusuruh untuk dibunuh, tetapi orang lain yang mati. Habislah akalku. Bagaimanakah caraku supaya mati manusia setan ini?" Adapun raja itu mempunyai seorang putri bernama Mahadewi. Telah beberapa kali ia bersuami, tetapi tidak ada suaminya yang lebih dari 7 hari lamanya bersamanya. Semua suaminya itu meninggal dengan misterius. Raja pun menikahkan anaknya dengan anak saudagar itu. Anak saudagar itu mengerti dan tahu betul bahwa raja semata-mata hendak mencelakakan dirinya. Di dalam hati raja hanya dikehendakinya kematian anak saudagar itu. Oleh karena itu, dinikahkannya ia dengan putrinya. Anak saudagar itu pun teguh kepercayaannya kepada Tuhan, dan ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah yang Maha Kuasa. Malam pun tiba. Dibawalah anak saudagar itu masuk ke dalam bilik istrinya. Adapun istrinya itu, setelah malam mulai larut, pergilah tidur. Tetapi suaminya masih duduk terpekur hendak menjaga apa gerangan celakanya istrinya itu. Setelah lama ia duduk terpekur, keluarlah seekor lipan besar dari kemaluan istrinya itu.
berkilauan laksana bara api di balik dinding. Berkatalah anak saudagar itu dalam hatinya, inilah rupanya yang membawa sial sehingga tidak ada suaminya yang lama bertahan. Lipan itu lalu dibunuhnya. Ketika dini hari, keluar lagi seekor seperti yang mula-mula tadi. Dibunuhnya lagi binatang itu, kemudian diperiksanya lah yang mana jantan yang mana betina. Lantas diketahuinya bahwa yang keluar dahulu adalah betina dan yang keluar kemudian adalah jantan. Fajar pun terbit, lalu ia pun berdiri, pergi mengambil air sembahyang. Ia kemudian bersembahyang. Setelah itu, ia pun mengucap syukur kehadirat Tuhan akan kasih-Nya yang telah memeliharanya dari perbuatan jahat orang-orang yang berniat mencelakakannya, yang jauh dari sifat-sifat kejujuran. Ia pun berselawat kepada sekalian nabi-nabi agar ia dapat terlepas dari kerusakan. Tak berapa lama, sang raja pun meninggal. Setelah raja itu meninggal, bersepakatlah semua rakyat, pembesar-pembesar, dan segala bangsawan agar anak saudagar itulah yang menggantikan raja di negeri itu. Anak saudagar itu mulai memerintah dengan adil dan jujur terhadap semua hamba Allah di dalam kerajaannya. Kebesaran dan kasih sayang Allah dilimpahkan kepada hambanya yang jujur dan berkata benar. Tamat.